Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Topan di Pendopo Paguyuban Notajali. Kali ini kita melakukan podcast ya, atau bincang-bincang nyantai bersama Pak Imam dan Pak Heri. Sekarang menunjukkan waktu jam 12 kurang 10 menit waktu malam hari, waktu Paguyuban Notajali. Ya. Kali ini kita akan mengambil tema soal pengalaman salah satu anggota kita, pengalaman spiritual atau pengalaman waktu makan-makan ya. Kita mengambil tema tentang maraknya maraknya penglaris di beberapa tempat. Tidak tahu itu rumah makan atau warung-warung lah seperti itu. Iya, Pak Imam, katanya kapanane jenengan pernah ada pengalaman soal menemukan suatu pas pada waktu makan ya, menemukan suatu tempat yang ada seperti hal seperti itu. Gimana Pak Imam? Waktu itu kejadiannya kan sebelum saya belum bergabung di Notajali. Saya bergabung di Notajali kan sekitar sudah 3 tahun. Itu rumah makan tersebut itu langganan saya lah, sama istri saya udah langganan. Itu dulu ya sebelum saya bergabung di sini. Sebelum Notajali. Terus belakangan ini kan saya mampir sana coba makan. Saya ketika makan itu kepala saya sudah sakit. Itu masuk ke lokasi rumah tempat makan itu tadi ya? Enggak, setelah makan. Oh, setelah makan. Duduk enggak. Ya, tapi kelihatan enggak nyaman lah duduk, itu sudah agak gerah-gerah. Itu gimana. sudah makan atau belum? Kita belum makan sudah kayak enggak nyaman, Kita enggak nyebut ini ya, makanan apa, bakso atau makanan nasi apa enggak ya? Ini rahasia aja untuk agenda jenengan semua. Waktu itu kan saya duduk nunggu makanan tersebut dihidangkan. Ketika saya makan makanan tersebut, kepala saya langsung sakit. Sakit. Mau muntah. Enak rasanya enak terus itu muntah. Saya bilang sama istri saya, kok kepala saya sakit ya? Istri saya bilang enggak sakit. Cuman saya aja yang merasa enggak nyaman, juga kepala sakit, mau muntah. Terus akhirnya ketika saya nunggu istri saya selesai makan, ada seorang bapak-bapak sama ibu-ibu bonceng putranya kan berdiri di naik motor metik. Anak kecil lah. Begitu dia parkir, jagang motornya, anak kecil tersebut langsung nangis. Lihat ke warung tersebut langsung nangis. Terus saya juga, kenapa anak kecil itu? Enggak sama duding-duding gini ya. Habis itu nangis kan, terus diangkat sama bapaknya, diajak masuk ke warung tersebut, malah dia nunjuk-nunjuk gini, malah nangisnya makin kencang. Ditaruh lagi ke motor agak diam, terus diajak lagi masuk ke rumah makan tersebut, nangis lagi. Akhirnya saya penasaran, ada apa ini ya? Apa ada hubungannya dengan kepala saya yang sakit tadi? Akhirnya saya penasaran, ada apa sebenarnya? Kira-kira ada apa ini, kok bisa kayak gini, anak kecil apa kebetulan dia nangis atau kok gimana ya, kok kepala saya juga sakit. Akhirnya saya melihat, mencari petunjuk, iseng-iseng lah, iseng-iseng lihat nerawang lah ya, terjadi kenapa ya kok bisa kayak gini. Terus akhirnya nggak disangka-sangka, dia juga kaget, padahal tuh warung tersebut tuh warung termasuk favorit saya lah, sering ke situ. Rame ya warungnya? Rame. Terus saya lihat ternyata di meja saya yang habis saya makan, pindah dia di depan istri saya. Istri kan masih makan dia. Saya lihat itu ada sosok besar pakai cawat aja. Pakai cawat gitu, dia malah ngeludahin gini ke mangkok istri saya. Langsung saya tarik istri saya, jangan makan lagi gitu. Jangan makan lagi. Terus itu saya tanya kenapa saya nanti aja di rumah tak ceritain.
Makanya anak kecil tersebut takut sama mungkin sosok yang tadi itu yang saya lihat. Nah, Terus ada lagi di tempat itu jaga meja kasirnya itu, tempat uangnya juga ada yang jaga lagi, cuma sosoknya sama kayak tadi itu. Jadi dua sosoknya sama, yang satu itu di meja-meja. Jadi setiap orang lain yang makan tersebut juga gitu, dia kayak sosok tersebut kayak merasa bangga lah, kita manusia makan makan mangkok yang udah dikasih liur-liurnya tadi, dia itu tertawa-tawa gitu kayak bangga ada manusia nggak tahu kalau diliurin sama itu sosok tersebut. iya. Terus setelah itu ke sana lagi. Enggak, sampai detik ini saya nggak pernah nginjak sana lagi. Cuman saya nggak apa ya kasih, mungkin kayak gitu yang punya warung kira-kira ngerti apa enggak ya? Iya, pastinya ngerti ta. Kalau seperti itu pastinya juga disengaja. Kalau seperti itu. Tapi gini ya, teman-teman semua ya. Aslinya ini untuk zaman sekarang hal seperti itu harusnya nggak ada sih. Cuman pada aktualnya, realitanya di lapangan itu nggak sedikit yang masih melakukan praktek seperti itu. Padahal sangat membahayakan sekali, membahayakan bagi si pemilik, membahayakan juga bagi orang yang makan, gitu loh. Karena membahayakan bagi orang yang makan gimana? Karena sihir yang diludahkan, ya kan, ke mangkok itu akan menjadi bibit-bibit penyakit, akan jadi bibit-bibit penyakit ke tubuh. Warung atau rumah makan yang melakukan penglaris kayak gitu, kira-kira ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang perlu Ciri-cirinya disampaikan. biasanya gini. Kalau biasanya ya, biasanya kalau dimakan di tempat itu enak, tapi kalau dibungkus, ya kan, dibawa pulang itu tidak enak, kayak hambar. Kayak hambar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa dibuktikan kalau ketika mau makan kita berdoa dulu. Nah, itu. Kita berdoa dulu, terutama baca ta'awud ya, ta'awud, bismillah, dan berdoa dulu, ya kan. Itu meskipun dimakan di situ biasanya rasanya nggak enak. Terus nggak ngangeni. Yang pertama itu ngangeni, karena sihir yang diludahkan itu akan menanam di rasa kita kan rasa tertarik, jadi penasaran terus, kepingin ke situ lagi, kepingin makan lagi, seperti itu. Jadi pentingnya baca doa sebelum makan itu. Oh iya, pasti itu. Makanya pentingnya baca doa dimanapun, nggak makan di sana, nggak makan di situ, nggak makan di rumah juga ya harus bismillah. Makanya itu sangat penting sekali, makanya agama memberi tuntunan seperti itu. Tapi harus Tapi kayaknya bisa jadi yang punya warung nggak ngerti. Mungkin dia agak orang pintar, dikasih syarat-syarat, mungkin nggak bisa komunikasi. Maksudnya kalau itu ya mungkin saja. Yang saya maksud mengerti tadi, mengerti kalau memang tujuannya itu memang untuk penglarisan gitu loh. Dia pasti disengaja untuk cari penglarisan. Cuman pada prakteknya apa yang diberikan sang dukun berupa apa isinya, warungnya nggak ngerti kalau ada jin yang bantu. Itu nggak tahu gitu, nggak tahu kalau memang bentuknya seperti apa, terus ngelidah juga ya nggak ngerti gitu, bisa saja seperti itu. Jadi bisa dilihat juga ini ya, biasanya warung-warung seperti itu kebersihannya juga ini kurang bersih. Kurang bersih di bagian dapurnya ya. Iya, itu kurang bersih. Di bagian dapurnya juga kurang bersih, di bagian makan juga. Tapi kebanyakan sekarang kan servisnya supaya orang senang dibersihkan, ya kan. Cuman di sisi lainnya mungkin di dapur seperti yang Saman katakan tadi juga biasanya, karena makhluk seperti itu suka barang yang kotor. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau kita ya misalnya setiap makan ya, terus yang bisa pandingal ya misalnya melihat, pastinya tidak senang ke warung lah.
Pasti nggak cengeng, hampir. Tapi nggak semua warung. Iya betul, nggak semua warung, nggak semua warung. Cuman kebanyakan orang ingin instannya saja. Padahal gini ya, kadang ada beberapa orang itu kesimpulan. Katanya warungnya sepi, Iya. ya kan? Kalau orang datang katanya itu warungnya kayak tertutup, maksudnya kayak tutup terus padahal buka. Iya. Itu sawering sekali. Cuman kalau di sini saya sarankan secara logika, ini mungkin bisa ditiru ya bagi teman-teman ya yang mendengar, bisa ditiru. Karena magic atau sihir itu mempengaruhi daripada pola pikir manusia. Ibaratnya seperti orang dihipnotis, gak kelihatan seperti itu kan, mengalihkan perhatian orang. Misalnya kalau mau mampir ke warung A misalnya, warung A padahal buka tapi tutup, itu mengalihkan perhatian. Kadang Kita diarahkan warung yang pakai penglaris ya. Seakan-akan warung lainnya ditutup gitu ya. kadang-kadang nggak seperti itu juga. Kadang kalau memang niatnya ditutup, itu ketika dia mau nyampe warung ini langsung konsentrasinya hilang. Loh, sekeliwatan kadang seperti itu. Ya kan? Ada yang kelihatan memang seperti ditutup. Kebanyakan saya sarankan kita menggunakan cara-cara yang memang logis. Misalnya di depannya warung itu saya sarankan untuk memberikan ini kejutan. Misalnya lampu yang kayak lap itu yang pertama. Supaya apa? Supaya lampu kejutan seperti ini akan mendorong orang akan tertarik untuk melihat. Seperti itu. Jadi sihir akan pada waktu itu kena daya kejut lampu lap akan sirna karena orang itu akan tersadar. Orang yang terhipnotis itu akan tersadar seperti itu. Daya kejut lap gini di depan warungnya. Yang kedua, untuk diberikan banner yang memang jelas, yang kelihatan dari arah jauh. Dan bannernya juga diberi lampu penerangan atau sejenis lampu kejut seperti tadi. Itu logisnya untuk menarik supaya orang itu melihat seperti itu. Makanya kadang kita lihat di jalan-jalan kadang sampai ini ya, ngasih lampu sorot ya kan. Tapi itu bahaya sih. Kalau memang terlalu rendah atau kena sopir truk atau yo alamat nanti nggak kelihatan orangnya seperti itu. Terus pelayanan ramah tamah. Jadi di sini tidak melayani penglaris yang dari jin. Enggak bisa. Kita jujur, kadang-kadang orang kan cari instan cepat. Kita nggak punya hak masalah rezeki, pati ya kan, jodoh itu Allah yang ngatur. Cuman tetap kita bantu doa, mintakan ke Gusti Allah supaya diberikan kelancaran, itu sudah pasti. Tapi memberikan ini kamu tahu di sana, ini kamu pendem kamu tanam atau gimana, ya nggak pernah seperti itu. Jadi dengan cara logis, junjunglah, muliakanlah ya kan yang namanya tamu, konsumen setinggi mungkin. Meskipun misalnya ya jenengan, misalnya saya marung ya Pak Imam ya, terus sama datang, terus bah beli apa bah, kira-kira seneng nggak di sampean? Pasti artinya bunga meskipun belum kaji. Iya kan, besok pasti datang, diajak komunikasi, diajak guyon atau gimana, pasti besok akan datang lagi. Ya jangan cara seperti itu, maka akan banyak bahayanya pakai penglaris apa? Nah, ini kalau pakai penglaris itu kadang orang awam kan nggak ngerti efeknya kayak gimana. Kalau ada kita minta bantuan jin, beberapa bahaya yang sangat-sangat membahayakan. Penglaris itu hampir mirip seperti pesugihan Pak Imam. Kelasnya tapi kelas rendah. Tapi seperti pesugihan juga. Gitu loh. jadi ada kelas-kelasnya. Kalau pesugihan pakai wadah, kalau itu enggak. Ya tetap mungkin ada yang pakai, ada yang penglaris itu tingkat tinggi juga ada. Maksudnya gini. Penglaris juga akan mengambil rezeki dari anak turunannya juga. Naudzubillah min dzalik. Itu
itu untuk pengaruh yang tertentu ya, menggunakan jin yang memang instan atau daya dapatnya itu banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemiliknya ya sudah tergadaikan, karena ketika jin itu membantu dia suatu saat maka jin itu akan mengambil dia, orang yang punya itu akan ikut dia, meminta imbalan lah, ya ada yang gratis, sangat itu membahayakan sekali. Terus bagi yang makan ya tadi yang saya terangkan, maka makanan yang masuk ludah, yang masuk ke jasad seseorang akan menjadi bibit-bibit penyakit seperti itu. Jadi sangat bahaya sekali untuk praktek-praktek seperti ini. Tapi kira-kira ada rekomendasi Kak? Ini rekomendasi. Ada rekomendasi untuk warung yang menurut Paguyuban Nur Tajalli steril. Ya. Perlu nggak kita kasih? Buka warung Bismillah gitu aja. Gitu aja. Nggak kita kasih ini salah satu warung yang steril yang pernah kita lihat, yang aman, rekomendasi. Buatan apa? Gimana? Gak usah. Saya enggak paham. Ya wis, saran saya saja, dimanapun jangan lupa berdoa. Ya. Terus jikalau sampai masuk ke suatu warung, terus kok badan sampan sudah bergeriming, ya kan? Kayak bulu kuduk sudah merinding, bulu kuduk sudah merinding, terus tanda-tanda gitu ya. kepala mulai weng, itu berarti ada benturan energi. Iya, kalau kayak kita di Nur Tajalli kan mempelajari mistis pasti sangat terasa. Tapi kalau orang awam kan nggak terasa. Kadang orang awam juga merasakan Pak Imam, cuman tidak terlalu peka. Tapi tanda-tanda itu pasti ada, kegelisahan, terus kenyamanannya itu tidak ada sama sekali. Itu biasanya kayak ambar atau gimana ya, sumpah atau gimana, itu pastinya ada. Cuman ya benar, orang lain tingkat kepekaannya. Ya kan tadi itu kan saya sudah menceritakan 3 tahun yang lalu itu langganan saya. Setelah saya gabung di Nur Tajalli mempelajari mistis-mistis lah. Ketika saya ke situ langsung efek, makan langsung sakit kepala. Begitu datang pun begitu masuk ke warungnya aja sudah telinga wing kayak ada suara-suara nggak nyaman lah di telinga itu, kayak ada gini lah, angin gini lah. Iya. Oke lah, seperti itu ya. Saran saja, kalau makan dimanapun, di rumah dimanapun, berdoa dulu, ta'awud, bismillah, dan doa sebisanya. Al-Ikhlas seperti itu, kalau bisa dibaca sebelum makan. Jangan lupa, penting pakai tangan kanan. Ini yang paling penting. Kenapa? Jikalau sampean pakai tangan kanan, insya Allah racun sihir tidak akan bisa masuk ke mulut sampean. Tapi meskipun sampean berdoa, tapi kalau masih menggunakan tangan kiri, maka sihir itu akan bisa masuk. Itu penting sekali. Ya. Terus yang kedua, iling-ilingan, carilah rezeki ini sebanyak dan semampu yang bisa Anda lakukan, seperti Anda hidup 1000 tahun lagi. Ya, beribadahlah Anda seakan-akan besok Anda sudah akan mati. Usahalah Anda, carilah rezeki ya sebanyak mungkin, tapi dengan cara halal. Jangan lupa sedekah. Kata orang rezeki nggak dibawa mati itu salah. Rezeki itu bisa dibawa mati jikalau rezeki Anda bisa Anda gunakan, Anda infakkan, Anda sedekahkan, Anda amal jariyahkan, maka rezeki itu akan Anda bawa mati. Seperti itu. Terima kasih telah berbincang-bincang bersama saya, Pak Imam, Pak Heri, di Pondok Nur Tajalli. Selamat berjumpa lain waktu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.